Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before I begin my presentation, I want to introduce myself. My name is Putri Fajrin Rahmadani. My student number is 540420125. Today, I want to presentation about privatization. Table of content. 1. Definition of privatization. 2. How does privatization work? 3. Reason. 4. Methods of privatization. 5. Impact of privatization. 6. Example of privatization. 7. The objective of privatization. 8. Is privatization good or bad? 9. Advantage and disadvantage of privatization. So, yang akan saya bahas pada materi ini adalah 1. Pengertian dari privatisasi. 2. Bagaimana privatisasi bekerja. 3. Alasan berprivatisasi. 4. Metode privatisasi. 5. Dampak dari privatisasi. 6. Contoh dari privatisasi. 7. Tujuan dari privatisasi. 8. Apakah privatisasi ini baik atau buruk? Dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian dari privatisasi. Definition of privatization. Privatization refers to transferring ownership, operation, and control of a government or public entity to a non-government or private enterprise. The process is carried out to make sure the public firm or organization becomes more disciplined and more efficient with respect to the market's expectation. Privatisasi ini mengacu pada pengalihan kepemilikan, operasi, dan kendali pemerintah atau entitas publik ke perusahaan non-pemerintah atau swasta. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan atau organisasi publik menjadi lebih disiplin dan lebih efisien dengan memperhatikan ekspektasi pasar. Konsep ini tidak terbatas pada organisasi pemerintah saja. Sebaliknya, perusahaan swasta juga menjalani privatisasi perusahaan dan berubah menjadi perusahaan swasta dari perusahaan publik. Akibatnya, saham perusahaan menjadi tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Privatisasi adalah ukuran di mana kepemilikan dan pengelolaan industri sektor publik dipindahkan ke sektor swasta. Ini membantu pemerintah meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dan layanan dengan memungkinkan bisnis swasta memasuki sektor ini dan mengambil kendali. Privatisasi dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk menjual saham melalui tender publik, lelang, outsourcing, divestasi aset, dan lain-lain. Selanjutnya ada how does privatization work? Privatization finds relevance in either the public sector enterprise or private sector entity. The most common way of achieving it is by selling the stock of the government-owned companies, thereby diluting their ownership and control of them. The process is considered when a public sector entity is not performing as per expectation due to a lack of discipline. When such company privatized, they are likely to become more disciplined, better maintained, and more efficient, maximizing profits and productivity. Privatisasi menemukan relevansi baik dalam perusahaan sektor publik atau sektor swasta kesatuan. Cara paling umum untuk mencapainya adalah dengan menjual saham perusahaan milik pemerintah sehingga mengurangi kepemilikan dan kendali atas mereka. Proses ini dipertimbangkan ketika entitas sektor publik tidak berkinerja sesuai harapan karena kurangnya disiplin. Ketika perusahaan seperti itu melakukan privatisasi, mereka cenderung menjadi lebih disiplin, lebih terawat, lebih efisien, memaksimalkan keuntungan, dan juga produktivitasnya bertambah. Privatisasi penting untuk semua ekonomi karena memungkinkan persaingan yang sehat untuk bisnis swasta yang menghasilkan harga, barang, dan jasa yang adil. Juga ketika sektor tertentu diprivatisasi, itu mengarah pada penciptaan lapangan kerja karena semakin banyak rumah bisnis memasuki industri. Selain itu, melibatkan pihak swasta juga meningkatkan kualitas barang dan jasa. Next, ada reason. Privatisasi entitas adalah skenario umum di banyak sektor. Namun yang paling umum adalah privatisasi bank, privatisasi layanan kesehatan, dan lain-lain. Berbagai alasan membuat pemerintah memutuskan untuk mengalihkan kepemilikan, pengelolaan, dan hak kontrolnya kepada entitas swasta. Berikut alasan privatisasi. 1. Improve efficiency. 2. Enhance competition. 3. Better revenue generation. 4. No external influence. 5. Diversified functioning.
Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi, yang kedua itu ada kompetensi yang ditingkatkan, yang ketiga pendapatan generasi yang lebih baik, yang keempat tidak ada pengaruh eksternal, dan yang terakhir ada fungsi yang beragam. Next, methods of privatization. 1. Asset divestiture atau divestasi aset. This is the process whereby the government or public sector operators raise capital by issuing the firms to private investor. Ini adalah proses di mana pemerintah atau operator sektor publik meningkatkan modal dengan mengeluarkan perusahaan untuk investor swasta. 2. Public tender or tender publik. In this case, government or public sector firms may or may not sell the entire business. Instead, they can choose to sell only a portion of it. Dalam hal ini, pemerintah atau perusahaan sektor publik mungkin atau tidak menjual seluruh bisnis. Sebaliknya, mereka dapat memilih atau menjual hanya sebagian saja. Infrastructure partnership atau kemitraan infrastruktur. This type of partnership between public sector and private sector firms leads to collaborations to handle infrastructure development involving high expenditure. Jenis kemitraan antara perusahaan sektor publik dan sektor swasta ini mengarah pada kolaborasi untuk menangani pembangunan infrastruktur yang melibatkan pengeluaran besar. Next, public auction atau lelang umum. The governments or public authorities conduct auction to sell off the firms at the highest possible rate to raise the maximum possible funds. Pemerintah atau otoritas publik melakukan pelelangan untuk menjual perusahaan pada tingkat setinggi mungkin untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin. Lease with buying right atau sewa dengan hak beli. There are instances where government lend properties to private owners for use. This is where a lease with buying rights can be a mode of privatization. Ada contoh di mana pemerintah meminjamkan properti kepada pemilik swasta untuk digunakan. Disinilah sewa dengan hak beli bisa menjadi modus privatisasi. Next, outsourcing atau pengalih-dayaan. This is the method of privatizing firms where one firm operates and provide goods and service while the other is producing or manufacturing them. Ini adalah metode privatisasi perusahaan di mana satu perusahaan beroperasi dan menyediakan barang dan jasa sementara yang lain memproduksinya. Next, impact of privatization. 1. Freedom to operate atau kebebasan untuk beroperasi. 2. Stronger management atau manajemen yang lebih kuat. 3. Increased access to resources atau peningkatan akses ke sumber daya. 4. Enable risk sharing atau diaktifkan berbagai resiko. Ketika privatisasi terjadi, ekonomi menyaksikan efek signifikannya. Segera setelah perusahaan sektor publik diprivatisasi, mereka dikendalikan oleh manajemen yang lebih kuat. Sementara organisasi pemerintah juga memiliki dana yang dikumpulkan dari pembayar pajak untuk beroperasi, perusahaan swasta harus memastikan bahwa mereka menghasilkan pendapatan bersih yang cukup untuk bertahan di pasar. Dengan demikian, para pengontrol memiliki aturan dan standar yang lebih ketat untuk memastikan kepuasan konsumen. Ketika mereka menjual lebih banyak, mereka mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu, manajemen yang lebih kuat membantu mereka menjadi lebih efisien dan lebih produktif. Dengan privatisasi, muncul kebebasan untuk beroperasi tanpa rasa takut. Ketika sebuah perusahaan berada di bawah kendali pemerintah, keputusannya secara sukarela atau tidak dipengaruhi oleh beragam politik, sosial, dan faktor-faktor ekonomi. Sebaliknya, ketika perusahaan dimiliki secara pribadi, mereka beroperasi seperti yang mereka inginkan di pasar yang terdiversifikasi. Selain itu, tidak ada batasan penggunaan sumber daya. Sebaliknya, mereka mendapatkan akses yang ditingkatkan ke sumber daya untuk menghasilkan output terbaik. Di atas segalanya, ketika perusahaan pemerintah menjadi swasta, yang terakhir masih memiliki kebebasan untuk meminta dana dari otoritas publik. Apabila jika entitas menangani proyek dalam kemitraan, pemerintah memiliki perusahaan swasta untuk berbagi risiko dalam keuntungannya. Next, example of privatization. The instance that led to the inception of the privatization process took place in the 1980s, when Britain's Prime Minister Margaret Thatcher decided to politically privatize the commanding heights of the economy. Thus, she sold off British Airways,
British Petroleum, British Airports Authority, British Telecom, and many other British housing projects. Furthermore, she preferred public share offerings over auction to other firms. As a result, the United Kingdom witnessed a huge increase in the number of individual shareholders, which signified support for such a method of privatization. Contoh yang menyebabkan dimulainya proses privatisasi terjadi pada tahun 1980-an, ketika Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher memutuskan untuk memprivatisasi secara politis puncak ekonomi yang berkuasa. Dengan demikian, dia menjual British Airways, British Petroleum, British Airport Authority, British Telecom, dan banyak proyek perumahan Inggris lainnya. Selain itu, dia lebih memilih penawaran saham publik daripada pelelangan ke perusahaan lain. Akibatnya, Inggris Raya menyaksikan peningkatan besar dalam jumlah individu pemegang saham yang menandakan dukungan untuk metode privatisasi semacam itu. Next, the objective of privatization atau tujuan dari privatisasi. The government decide to privatize firms to improve their efficiency and productivity, help them work under stronger management, facilitate healthy competition, reduce their financial burden, diversify market operation, etc. Pemerintah memutuskan untuk memprivatisasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, membantu mereka bekerja di bawah manajemen yang lebih kuat, memfasilitasi persaingan yang sehat, mengurangi beban keuangan mereka, mendiversifikasi operasi pasar, dan lain-lain. Next, is privatization good or bad? Apakah privatisasi bagus atau buruk? It can positively impact the economy, but it is not devoid of negative impact. While it makes firms more efficient, productive, competitive, and profitable, the process might significantly increase the cost of goods and services for customers. Moreover, there are changes that individual investors or shareholders start acting privately, establishing a monopoly in the market. Hal ini dapat berdampak positif bagi perekonomian, tetapi tidak terlepas dari dampak negatif. Sementara itu, membuat perusahaan lebih efisien, produktif, kompetitif, dan menguntungkan, prosesnya mungkin secara signifikan meningkatkan biaya barang dan jasa bagi pelanggan. Selain itu, ada kemungkinan investor, individu, atau pemegang saham mulai bertindak secara pribadi membangun monopoli di pasar. Next, advantage and disadvantage of privatization. Keuntungan dan kerugian dari privatisasi. Advantage 1. Resources are efficiently used atau sumber daya digunakan secara efisien. 2. Facilitates healthy competition atau memfasilitasi persaingan yang sehat. 3. Risk sharing with government atau pembagian resiko dengan pemerintah. 4. No political influence atau tidak ada pengaruh politik. 5. Enhance productivity atau peningkatan produktivitas. Disadvantage 1. Private players may enter the market establishing monopoly. Pemain swasta dapat memasuki pasar dan membangun monopoli. 2. Less transparent atau kurang transparan. 3. Higher cost to consumer atau biaya yang lebih tinggi bagi konsumen. Next, here I show a video about the privatization of public service. Mengapa layanan publik perlu diprivatisasi? Dalam pandangan modern, layanan ekonomi di tangan pemerintah harus dilihat sebagai peluang untuk investasi. Ini bisa menghasilkan miliaran euro dalam keuntungan. Layanan harus dijual, untungnya dalam 30 tahun terakhir kita telah melihat banyak privatisasi di Jerman Timur. Misalnya, berkat tim likuidator internasional, ratusan lembaga publik dapat dibeli dengan harga yang sangat rendah tanpa harus meminta pendapat orang-orang di Inggris Raya. Perusahaan swasta yang menaiki jaringan kereta api transaksi yang bijaksana karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali pembayaran investasi dalam subsidi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Di Paris, distribusi air sepenuhnya diambil alih oleh perusahaan swasta. Sayangnya, Dewan Kota harus membelinya kembali pada tahun 2001 di bawah tekanan dari penduduk berkat krisis. Untungnya, orang tidak lagi menjadi kendala seperti di Italia. Meskipun 95% dari populasi memilih menentang privatisasi distribusi air yang dijamin dalam Konstitusi Uni Eropa
Eropa, terus menerapkan tekanan untuk menjual layanan Uni Eropa, menuntut privatisasi sebagai imbalan atas dukungan keuangan, meningkatkan jaringan kereta api, pengiriman surat, beberapa pulau, dan distribusi air dapat diperjuangkan secara praktis tanpa perlawanan dari warga. In Greece, the railway network, mail delivery, some of its islands, and water distribution can be bought for practically nothing, despite resistance from citizens. I think enough. Thank you for your great attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.